Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law bersama saya, M. Arif Amrullah. Tema kita kali ini sedikit mengenal Kepulauan Cayman yang sering dijuluki sebagai surga pajak. Pertanyaannya, apakah demikian? Ikuti berikutnya. Para sahabat akademika, Kepulauan Cayman terletak di Laut Karibia Selatan Kuba dan Barat Laut Jamaika, yang terdiri dari 3 pulau yang merupakan bagian dari wilayah luar negeri Inggris. Ketiga pulau tersebut, Grand Cayman yang merupakan pulau terbesar dan tujuan wisata paling populer, Little Cayman dan Cayman Brac, 2 pulau terakhir sering disebut sebagai pulau bersaudara oleh penduduk setempat. Wilayah pulau ini merupakan tujuan wisata yang populer karena pantainya yang indah dan perairan yang jernih. Selain itu, Kepulauan Cayman juga merupakan tempat menarik bagi pelancong untuk tujuan bisnis karena reputasi wilayah ini sebagai surga keuangan. Pertanyaannya, mengapa disebut sebagai surga keuangan? Karena wilayah itu memberlakukan undang-undang yang ramah bisnis serta kondisi pajak yang menguntungkan dan bahkan tanpa pajak, dan menyediakan layanan perbankan yang menarik. Meskipun ada banyak negara yang merupakan surga pajak, akan tetapi Kepulauan Cayman ini mempunyai kekhasannya sendiri. Mengapa wilayah itu begitu populer bagi investor? Karena tidak ada pajak. Tidak ada pajak penghasilan, pajak properti, pajak perusahaan, pajak pemotongan, dan pajak hadiah. Ini para sahabat akademika yang barangkali ada hal-hal yang sering dijuluki, oh inilah Kepulauan Cayman ini sebagai surga pajak. Nah, ikuti berikutnya. Jadi bisnis yang berbasis di pulau itu dibebaskan dari membayar bea materai pada setiap transaksi. Kepulauan Cayman yang berada di wilayah kerajaan Inggris memiliki konstitusi dan undang-undang yang menetapkan pulau itu sebagai surga pajak dan tidak pernah menandatangani perjanjian pajak dengan negara asing, sehingga melindungi perusahaan lepas pantai dari otoritas pajak di negara asal mereka. Kepulauan Cayman adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki kebijakan pajak perusahaan, dan ini membuatnya sangat menarik bagi perusahaan internasional, sehingga memiliki 100.000 perusahaan yang terdaftar di wilayah hukumnya dengan sekitar 20.000 perusahaan yang memiliki kantor yang bertempat di gedung berlantai 5 yang disebut dengan rumah ukuran itu. Pemerintah Kepulauan Cayman juga mempertanyakan mengapa Kepulauan Cayman itu selalu dipandang sebagai surga pajak. Nah, jadi ini ada upaya semacam klarifikasi agar tidak selalu dijuluki sebagai tempat surga bagi penikmat pajak dan juga sebagai tujuan dari pencucian uang. Artinya begini, para sahabat akademika, menurut mereka, pemerintah Kepulauan Cayman, jangankan mendapatkan pendapatan pajak melalui pajak langsung, Cayman memperoleh pendapatan melalui biaya yang terkait dengan izin tinggal dan izin kerja, transaksi keuangan, dan biaya impor. Pajak biaya dikenakan pada sebagian besar barang impor ke Cayman. Beberapa barang seperti susu formula bayi dibebaskan dari pajak. Sementara barang lain seperti mobil, nah itu dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi berdasarkan nilai kendaraan. Nah, di sini yang perlu dikemukakan bahwa secara umum yang disebut dengan surga pajak itu diartikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan tarif pajak rendah bahkan sampai 0% atau tidak mengenakan pajak sama sekali, dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Kepulauan Cayman sering diklaim sebagai surga bagi penikmat pajak karena memiliki undang-undang pajak yang sangat lunak, atau bahkan tidak ada pajak. Ada banyak surga pajak di dunia, termasuk Swiss, Kepulauan Virginia, Britania Raya, Bermuda, dan Dominika. Surga pajak itu menyediakan layanan perbankan luar negeri kepada individu dan bisnis asing yang memungkinkan mereka menghindari pembayaran pajak penghasilan di negara tempat tinggal mereka. Misalnya,
perusahaan besar mungkin mendirikan anak perusahaan lepas pantai di Kepulauan Cayman dan mengerahkan semua penjualan melalui anak perusahaan, bukan melalui perusahaan induk yang berbasis misalnya di Amerika Serikat. Dalam hal ini, perusahaan cangkang atau shell company memperoleh laba perusahaan dan tunduk pada undang-undang pajak Kepulauan Cayman, bukan Amerika Serikat. Nah, jadi di sini ada istimewanya, jadi pengaturan hal mengenai pajak itu di Kepulauan Cayman. Nah, karena itu Kepulauan Cayman telah menjadi surga pajak yang sangat populer di kalangan elit Amerika dan perusahaan besar multinasional, karena tidak ada pajak perusahaan atau pendapatan atas uang yang diperoleh di luar wilayahnya. Nah, ini para sahabat akademika termasuk bunga atau dividen yang diperoleh dari investasi, sehingga membuat Kepulauan Cayman ini sangat populer untuk melindungi aset dari risiko pasar. Kepulauan Cayman itu memudahkan individu dan pemilik bisnis untuk melindungi aset dan identitas mereka dari spionase atau pengintaian. Jadi ada hal di sini. Ada studi yang dilakukan oleh Tax Justice Network. Menurut studi yang dilakukan oleh Tax Justice Network, Kepulauan Cayman itu tujuan paling terkemuka untuk pencucian uang. Nah, hal yang demikian lalu dibantah oleh pemerintah Kepulauan Cayman. Menurut laporan, Kepulauan Cayman juga merupakan bagian dari apa yang dijuluki sebagai jaring laba-laba Inggris, di mana London mempengaruhi undang-undang dan penunjukan pejabat. Nah, studi tersebut yang menguji seberapa besar sistem hukum dan keuangan negara memungkinkan menyembunyikan kekayaan dengan mengacu pada undang-undang pencucian uang. Nah, Kepulauan Cayman dilaporkan juga menampung lebih dari 100.000 perusahaan, jumlah yang melebihi populasi lokal, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Atas laporan tersebut, dari hasil penelitian, pemerintah Kepulauan Cayman tidak setuju, karena penelitian tersebut telah mengabaikan fakta yang sebenarnya. Kepulauan Cayman memenuhi standar global dan tidak bekerja secara rahasia. Ini menurut bantahan dari pemerintah Kepulauan Cayman. Menurut pemerintah Kepulauan Cayman, mereka bekerja sama dengan pihak berwenang di seluruh dunia. Bahkan pemerintah Inggris mendorong transparansi pajak yang lebih besar secara global. Dan Kepulauan Cayman bebas untuk menetapkan pajaknya sendiri. Poin penting untuk bantahan tersebut, para sahabat akademika, apa yang telah disampaikan oleh Chief Executive Officer atau CEO Cayman, Jude Scott, menurutnya Kepulauan Cayman adalah yurisdiksi yang transparan dan netral pajak, bukan surga pajak. Jadi netral pajak tapi bukan surga pajak. Menurutnya, model yurisdiksi netralitas pajak untuk bisnis jasa keuangan telah lama disalahpahami, dan ketika sesuatu yang sudah disalahpahami itu bergulir, maka kecurigaan terus berlanjut. Menurut Scott, Kepulauan Cayman merupakan pusat keuangan internasional dan mereka bangga dengan pengakuan global atas komitmennya terhadap prinsip keterbukaan dan transparansi. Dan pihak Cayman bermaksud menggunakan fakta tentang yurisdiksinya untuk memerangi informasi yang saat itu atau saat ini dan terus berlanjut kampanye dalam rangka meluruskan informasi yang salah itu. Itu tadi para sahabat Adika, sedikit informasi mengenai Kepulauan Cayman yang sering kita dengar karena sering dijuluki sebagai offshore banking dan sebagainya, tempat surga pajak, pencucian uang dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya bantahan itu menjadi pelajaran bagi kita ya untuk mengkaji lebih lanjut dalam perkembangan selanjutnya mengenai tempat yang sering dijuluki sebagai tempat pencucian uang. Nah, ini akan kita bahas dalam episode berikutnya. Saya kira sampai di sini pertemuan singkat kali ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam akademika. Terima kasih.